I'm Narayana of Infoware. You're hello, welcome. sir. Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa bahagia ya. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Sarkar. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. వాడి వల్ల మనకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకూడదు. పని అవగానే ఫోన్ చేస్తా, కానీ వెంటనే పోలీసులు రాకూడదు. Cerita dimulai di sebuah gedung perusahaan di mana di situ ada sebuah perkumpulan seorang pemilik perusahaan dan mereka sangat terlihat gelisah karena ada kedatangan seorang laki-laki yang kemudian dijuluki sebagai monster sebuah perusahaan. Dan mereka sangat histeris dengan hal tersebut karena kedatangan seorang laki-laki ini dan mereka berpikir bahwa laki-laki ini akan merebut sebuah perusahaan dari mereka atau salah satu perusahaan dari mereka. Laki-laki itu bernama Sundaram, di mana Sundaram ini adalah seorang CEO perusahaan yang berasal dari India, tepatnya sih di Tamil Nadu. Namun si Sundaram ini tinggalnya atau kehidupannya ada di Amerika, dan para pemilik perusahaan yang ada di India ini ketakutan karena Sundaram ini sangat kejam dalam sebuah transaksi bisnis sebuah perusahaan yang dia miliki. Dan dia dijuluki seorang monster perusahaan karena apabila yang diinginkan perusahaan tersebut dan ingin bekerja sama, maka dia harus bekerja sama dan dengan saudaranya. Dan apabila tidak mau bekerja sama, maka perusahaan itu bisa dihancurkan oleh Sundaram. Di sisi lain, Sundaram yang baru tiba dari Amerika Serikat turun dari sebuah kapal pesawat pribadi yang dimilikinya. Dan dia datang kemudian diwawancarai langsung oleh para reporter yang ada di luar bandara. Ternyata Sundaram ini datang ke India hanya ingin menyumbangkan suaranya saja dalam sebuah pemilihan kepala presiden yang ada di India tersebut. Yang dilakukan pada hari itu karena dia adalah seorang warga negara yang baik, maka dia datang untuk cuma mencoblos dari pemilihan yang diadakan di negaranya, atau tepatnya di Tamil Nadu. Mendengar keterangan dari Sundaram bahwa dia datang ke India hanya untuk mencoblos calon presiden saja, para pemilik perusahaan ini merasa lega hatinya. Setelah datang dari bandara, Sundaram ini langsung pergi menuju sebuah tempat pemilihan untuk mencoblos calon presiden. Namun ketika si Sundaram ini sampai di tempat pencoblosan, dia mendapati bahwa suaranya atau hak suaranya telah diambil oleh orang lain. Dan Sundaram menyadari bahwa hal tersebut memiliki ada kecurangan yang terdapat dalam pemilihan yang ada di Tamil Nadu. Dan ketika Sundaram berada di tempat pencoblosan, di sana terlihat seorang wanita yang memperhatikan dan langsung menyapanya. Ia adalah Nila. Nila ini sebenarnya saudara dari mantan istrinya Sundaram, tapi karena kakak mereka bercerai, mereka menjadi sangat berjauhan. Padahal dari dulu Sundaram dan Nila memiliki perasaan yang sama, dan mereka pun dipertemukan kembali di tempat ini setelah 5 tahun berpisah. Dan kebetulan sekali bahwa ayahnya Nila pun ikut menjadi salah satu peserta pemilihan tersebut dalam partai oposisi mendukung. Sundaram yang merasa kesal akan hak suaranya yang telah dipakai oleh orang lain merasa menjadi sebuah penghinaan untuknya karena dia jauh-jauh dari Amerika, ternyata haknya sudah diambil oleh orang lain. Sundaram langsung berniat untuk melaporkan kejadian hal tersebut kepada kedutaan India. Namun saat itu Sundaram ini sudah menghubungi ke sana sini, namun petinggi-petingginya tidak dapat dihubungi. Namun semua pemimpin-pemimpin ini tidak bisa dihubungi dan Sundaram pada saat itu sangat marah sekali. Nila yang melihat hal tersebut atas perintah ayahnya, dia mendatangi Sundaram untuk menemani Sundaram agar mengetahui apa sebetulnya yang diinginkan dan akan dilakukan oleh Sundaram ini. Kemarahan Sundaram yang mengakibatkan seluruh media yang ada di Tamil Nadu memberitakan kemarahannya dan membuat semua itu tersebar ke seluruh negara Tamil Nadu itu. Di sisi lain, seorang menteri bernama Masilami dan bawah-bawahannya dan saudaranya bernama Malavarman sedang mengintimidasi dan membunuh beberapa orang di antaranya, yaitu yang bernama Muthukumar. Di mana Muthukumar adalah seorang reporter atau jurnalis yang secara diam-diam selalu mengabadikan setiap kejahatan Masilami. Namun sayang, bukti kejahatan Masilami belum terpublish. Muthukumar mati terbunuh oleh menteri ini di dalam koper.
Di esok harinya, Sundar mengajukan keluhannya di sebuah pengadilan di mana dia ditemani oleh seorang pengacara terkenal bernama James Malami. Dan untuk memahami segalanya, Sundar telah mempelajari hukum pemilu di Undang-Undang Pasal 49P yang isi dari undang-undang tersebut menyatakan apabila ada seorang menggunakan suaranya dengan ilegal, maka tidak sah sampai suara orang yang asli menggunakannya. Namun awalnya banyak yang menentang yang Sundar perjuangkan. Namun keputusan hakim berpihak pada Sundar atau kepada pasal 49P ini. Dan pemilu pun akan diulang setelah 15 hari ke depan. Dan keputusannya akan diambil setelah pemilu beberapa hari ke depan. Sundar merasa senang akan keputusan yang hakim ambil. Akan perjuangan ini masyarakat menyambut dengan senang akan hal ini. Namun sopir yang ada di dalam mobil yang membawa Sundar ini bertanya kepada Sundar, kenapa Sundar rela mengorbankan banyak uang hanya untuk satu suaranya saja. Padahal orang lain susah untuk mendapatkan uang. Yang meneruskan pembicaraannya bahwa bulan lalu dia pernah melihat sebuah keluarga yang membakar dirinya karena mereka kesulitan membayar hutang yang hanya Rp 25.000 yang membuat mereka tewas dan tersisa satu anak yang selamat dengan luka bakar yang cukup parah. Tetapi pemerintah tidak melakukan apa-apa dengan kejadian itu. Juga dengan anaknya yang selamat bersedih mendengarnya dan berhenti di dekat rumah anak tersebut dan memerintahkan agar Nila pergi duluan ke pertemuan yang akan membahas penundaan pemilihan. Sundar yang tinggal melihat anak itu tergolek lemas dengan luka bakar di tubuhnya. Kemudian Sundar merasa sedih sekali melihat keadaan yang tidak dapat perhatian dari pemerintah yang membuat Sundar memikirkan sesuatu. Tak lama kemudian Sundar datang ke sebuah pertemuan tersebut. Nampaknya di pertemuan tersebut sudah ada Malavarman, di mana Malavarman ini sedang bertanya kenapa si Sundar ini mempermasalahkan hak suara yang cuma satu suara ini, dan bahkan Sundar tidak tinggal di India dan setelah memberikan suaranya pun dia akan pergi ke Amerika. Dan kenapa si Sundar ini mengusik perpolitikan si Masilami, dan bahkan apabila pemilihan dilakukan ulang Masilami pun akan menang. Dan si Malavarman ini pun membeberkan bahwa hak suara Sundar akan dipakai lagi oleh orang lain dengan akan memberikan uang karena rakyatnya hanya mementingkan uang saja. Daripada memilih siapa pemimpinnya, dan Malavarman pun memastikan bahwa Sundar tidak akan mendapatkan suara 15 hari ke depan. Sundar yang ingin marah dengan hal tersebut, namun melihat kondisi ini Sundar memilih untuk tenang. Masilami sang menteri nampak tersenyum ketika melihat breaking news yang memberitakan bahwa dirinya diberitakan akan memenangkan pemilu. Lalu tak lama Masilami mendapatkan telepon dari anaknya yang tinggal di Kanada yang bernama Komalavali dan dengan nama panggilan Papa. Dan anaknya ini mengucapkan selamat akan kemenangan Masilami. Dan Papa mengingatkan Masilami bahwa untuk berhati-hati kepada Sundar karena Papa melihat Sundar berada di Tamil Nadu karena Sundar bukan orang yang biasa-biasa saja, serta mengatakan untuk juga menjaga bicara Malavarman untuk hati-hati dalam berbicara. Saudara Masilami Malavarman ini merasa gelisah akan peringatan Papa karena memang sebelumnya si Malavarman tidak tahu akan kehidupan dan latar belakang Sundar ini. Sundar menghadiri pertemuan pers dan di sana Sundar dilontarkan pertanyaan, apakah kau tidak malu mempermasalahkan satu suara yang dicuri oleh orang lain? Sundar dengan tegas menjawab, saya tidak malu memperjuangkan hak suara saya, malah harusnya mereka malu karena mereka menjadi pemimpin dengan memperjualbelikan hak suara. Dan Sundar juga berbicara apabila ada orang yang hak suaranya dicuri dan diam saja maka sebetulnya dia tidak memiliki otak. Orang-orang di pers merasa kesal akan ucapan Sundar dan perkataan Sundar yang ditayangkan di televisi ini pun benar apa adanya. Benar saja ternyata banyak dari masyarakat yang hak suaranya dicuri lalu mereka berbondong-bondong menuju ke pengadilan untuk memperjuangkan hak suara mereka juga, dan ternyata hampir ratusan ribu yang hak suara mereka dicuri dengan tanpa sepengetahuan yang memiliki hak suara tersebut. Dengan permasalahan ini Malavarman sangat kesal dan memerintahkan bandit-banditnya untuk menghajar bahkan membunuh Sundar. Namun nampaknya Sundar sebagai lakon utama film kita kali ini sangat lihai membuat anak buah dari Malavarman kalah total. Nampaknya yang mencuri suara Sundar ini sudah ketemu dan langsung saja Sundar mengintimidasi si pencuri suara ini. Dia bernama Kaushik. Awalnya Kaushik ini nampaknya polos dan tidak mengaku akan apa yang telah dia lakukan. Namun Sundar sedikit mendesak Kaushik dan akhirnya Kaushik mengaku bahwa dialah yang mencuri suara Sundar karena diberi beberapa uang. Di sisi lain, partai pendukung Masilami menuntut agar masalah ini diselesaikan karena ini akan menjadi dampak kepada partai-partai mereka yang mendukung Masilami. Masilami sekarang terlihat resah memikirkan apa yang harus dia lakukan. Sekarang karena pelantikannya menjadi Ketua Menteri Tamil Nadu akan dilambungkan bersamaan dengan sidang putusan pemilihan ulang. Dan hari pelantikan pun tiba, masih lama yang
harap-harap cemas menunggu disumpah, tetapi pada saat itu mereka mendapat kabar bahwa pengadilan memutuskan kalau pemilihan resmi diulang 15 hari ke depan. Dan pelantikan pun ditunda karena pemungutan suara dinyatakan tidak sah. Masilami yang mendapati ini sangat kesal dan meninggalkan ruang keputusan. Papa yang mengetahui ini memerintahkan ayahnya untuk mengarahkan pendukungnya membuat kerusuhan, dan dalam kerusuhan itu Sundar harus mati, terbunuh agar mereka aman dalam beberapa tahun ke depan. Ibunya Sundar yang khawatir menyuruh Sundar pergi ke Amerika lagi, meninggalkan Tamil Nadu, tapi Sundar membawa ibunya pergi ke sebuah rumah sakit. Ternyata anak yang mengalami luka bakar itu dibawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dan dia pun terlihat semakin membaik. Itulah yang menjadi alasan mengapa memilih tinggal di sana lebih lama, agar rakyat mendapatkan pemimpin yang mengerti kesulitan mereka dan tidak akan membuat pemimpin yang sebelumnya menjadi pemimpin kembali. Dan ibunya pun tertegun mendengar hal itu. Kerusuhan pun terjadi. Sundar dicari-cari oleh anak buah Masilami. Tapi dengan keberaniannya Sundar malah mendatangi markas partai Masilami. Malavarman yang ada di sana memerintahkan anak buahnya membunuh Sundar. Namun lagi-lagi Sundar mengalahkan mereka. Sundar mendapatkan panggilan dari yang mengancam akan menunjukkan arti kata politik yang sesungguhnya kepada Sundar, dan akhirnya Sundar memutuskan untuk mencalonkan diri menjadi pemimpin di Tamil Nadu. Dengan dukungan Kaustik Danila, dia menemui kantor pemilihan umum karena persyaratannya memenuhi. Akhirnya Sundar diizinkan untuk menjadi calon. Dalam acara live, Malavarman dan Sundar dipertemukan untuk mengadakan debat calon. Malavarman mengejek Sundar kalau pencalonannya hanya motif untuk menaikkan rating perusahaannya saja. Tapi apa yang dikatakan Sundar membuat semua orang diam. Sundar mengatakan bahwa kalau itu memang menurut Malavarman, maka Sundar akan mundur dari CEO perusahaannya. Malavarman pun mengatakan bahwa Sundar tidak memiliki dukungan dari manapun, baik partai dan lainnya. Tapi Sundar malah menjawab dengan tegas bahwa dia hanya butuh 1 hari saja untuk mencari pendukung. Hal ini membuat Malavarman geram dan mengatakan bahwa pendukung Masilami marah, khususnya di desa atau di daerah Ayodakufan. Nampaknya benar-benar Sundar mau membuat Malavarman kesal bahwa dia akan mendatangi tempat tersebut pertama kali. Sundar datang ke daerah Ayodakufan ditemani oleh Kausik. Nampaknya sambutan mereka kurang baik dan menyepelekan mana mungkin pria kaya seperti Sundar bisa memimpin. Namun Sundar yang berada di sana berbicara dengan lantang dan menceritakan masa lalunya, bahwa dia dulu anak seorang nelayan dan mengalami dan menderita hal yang sama seperti mereka. Dan Sundar mengajak mereka untuk berjuang bersama dengan Sundar untuk tidak diperbudak oleh pemerintah, dan akhirnya dukungan pun didapatkannya. Dia mengajak masyarakat di sana mengajukan keluhan mereka kepada pemimpinnya. Sundar dan pendukungnya mendatangi tempat Masilami yang sedang mengadakan acara dengan partai oposisi. Setelah Sundar menekan Masilami dengan sikap bungkamnya terkait isu yang dikeluhkan masyarakat, Masilami memerintahkan polisi secara brutal memukuli Sundar dan pendukungnya, wanita, kakek, nenek, pemuda-pemudi, bahkan anak-anak di sana semuanya kena kebrutalan polisi. Dan akhirnya mereka sadar bahwa pemimpin mereka tidak peduli dengan kehidupan mereka. Karena adanya kejadian itu yang hanya memiliki dukungan sebesar 4% sekarang meningkat menjadi 52%. Mendengar berita itu akhirnya memutuskan untuk bersaing di 234 TPS. Masyarakat yang mendukungnya merelakan tempat untuk dijadikan posko pemenangan Sundar, membagikan video di saluran Facebook dan meminta agar masyarakat di setiap daerah milih perwakilan yang mereka percayai dan mampu untuk mengerti keluhan apa saja yang di daerahnya dan siap memajukan daerahnya tersebut. Satu persatu mereka dipilih oleh warganya masing-masing. Suatu hari Sundar didatangi oleh seorang pria yang mengaku bahwa temannya selama 10 hari ini menghilang. Orang yang hilang itu adalah Muthukumar, di mana Muthukumar adalah orang yang telah dibunuh di dalam koper oleh Masilami. Dan pria ini berkata dia sudah melaporkan ke polisi tentang kasus hilangnya Muthukumar, tapi polisi seakan-akan tidak menggubris dengan kasus ini. Tapi ketika pria ini ke rumah Muthukumar, dia menemukan harddisk dan menyerahkan kepada Sundar. Dan ketika dilihat ternyata isi video adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan Menteri Masilami. Bukti video di mana orang-orang yang berusaha mengungkapkan korupsi Masilami dibunuh secara misterius. Dan Sundar pun berencana untuk mengungkapnya ke media di waktu yang tepat. Mendengar posisi ayahnya semakin terancam, Papa datang ke India merencanakan sesuatu untuk memenangkan kembali dukungan rakyat. Dia memutuskan untuk merusak reputasi Sundar dan menjebaknya sebagai orang yang korup dan haus kekuasaan. Papa mengatur kecelakaan mobil dan menjebak Sundar untuk itu, yang akan menyebabkan Sundar kehilangan dukungan publik yang cukup besar dan disiarkan di televisi.
Kubu Sundar yang merasa resah akan fitnah yang terjadi kepada Sundar yang akan menjatuhkan reputasi Sundar. Nampaknya hal ini tidak membuat Papa merasa puas akan kekuasaan dan dia membunuh ayahnya sendiri dengan memberikan obat berdosis tinggi yang membuat ayahnya overdosis dan mati. Namun hal ini dimanfaatkan oleh Papa untuk menjatuhkan Sundar dan masyarakat menjadi pendukung Papa dan tertuju ke Sundar bahwa penyebab kematian Mas Silami karena Sundar. Dan Papa pun naik dan mencalonkan diri. Nampaknya dukungan Papa ini naik menjadi 98%. Dengan angkuhnya Papa datang ke posko pemenangan Sundar dan mengancam kalau Papa menang dalam pemilihan nanti dia akan mengeksekusi semua orang yang mendukung termasuk pemuda-pemuda yang berada di belakang Sundar. Tapi Sundar menanggapinya dengan tenang dan hari pemilihan pun tiba. 15% orang sudah memberikan hak suaranya. Di berita televisi bersiar kabar bahwa Muthukumar tadi pagi menuliskan di Twitternya kalau Sundar dalang dibalik ini semua. Dalam cuitan Twitternya itu mengungkapkan kalau Sundar orang yang korup dan banyak kejahatan-kejahatan lainnya yang akan diungkap. Dia juga menuliskan kalau calon menteri Komalafali atau Papa ini orang yang sangat bijaksana, tak mau mengungkapkan sebelum pemilu berakhir. Cuitan Twitter itu terdengar kepada Papa dan Malafarman yang padahal tahu kalau sudah tewas belasan hari yang lalu. Tapi Papa terlihat tenang dan masyarakat pun semakin memuji-muji Papa. Padahal itu ditulis sendiri oleh Sundar, merencanakan sesuatu dengan menjatuhkan namanya sendiri untuk menjebak Papa. Setelah itu di Twitter Muthukumar mencuit tentang lokasi tempat uang dari hasil korupsi di suatu tempat dan ketika dicek terdapat kontainer yang berisi penuh dengan uang. Masyarakat di sana tercengang melihatnya dan dengan adanya berita itu Papa terpancing untuk menanggapi berita tersebut bahwa padahal kalau dia sudah berbicara tadi pagi dengan Muthukumar agar jangan melaporkan dulu kejahatan Sundar, biarlah polisi nanti yang akan menghukum Sundar. Itulah kata-kata Papa di hadapan media agar dia terlihat bijaksana. Tapi kata-kata itulah justru akan membuat Papa jatuh. Dan cuitan Twitter Muthukumar yang ketiga kalinya dia menuliskan bahwa masih ada uang Sundar di dalam tanah. Dan ketika tanah itu digali, uang itu tidak ada, hanya ada mayat di dalam koper yang sudah busuk. Dan ketika identitasnya dicek, itu adalah Muthukumar. Masyarakat yang menyaksikan merasa aneh mengapa dalam pernyataan Komalafali tadi pagi itu bertemu Muthukumar. Tapi nyatanya sudah tewas membusuk dan akhirnya Sundar membuat tayangan video live di mana dia mengaku bahwa membuat tulisan di Twitter Muthukumar itu adalah dirinya. Karena dia tahu sudah tewas belasan hari yang lalu karena ulah Mas Silami. Dan Sundar pun menyatakan ia punya buktinya. Dia pun mengatakan akan segera melengkapkan kematian mantan Ketua Menteri Mas Silami yang sesungguhnya akan diungkapkan langsung oleh istrinya Mas Silami. Menyaksikan itu, Papa terlihat gelisah dan mencari ibunya. Dia mendapat kabar kalau ibunya pergi ke pemakaman Papa, bergegas ke sana mencari ibunya. Tapi dia tak menemukan ibunya di sana. Akhirnya Sundar datang dengan membawa ibu Papa di mobil. Tapi tiba-tiba sebuah mobil menabrak mobil Sundar yang di dalamnya ada ibu Papa. Namun Sundar berhasil menyelamatkan ibu Papa. Sundar tak mengerti kalau Papa bisa melakukan apa saja demi kekuasaan, lebih kejam daripada ayahnya sendiri. Sundar yang berada di situ dikepung oleh anak buah Papa. Melihat hal tersebut, Papa kemudian meninggalkan tempat tersebut. Namun dengan cekatan Sundar mengalahkan semua anak buah Papa. Dan meminta untuk istri Mas Silami mengaku semua dengan live Facebook. Dan diungkaplah bahwa kematian Mas Silami adalah ulah dari Komalafali yang memberikan obat dosis tinggi yang menjadikan Mas Silami overdosis. Dia sengaja tidak menghentikan itu karena dia tahu kalau suami orang jahat yang pantas mati. Dia meminta agar masyarakat tidak memberikan suaranya kepada Komalafali karena kalau dia memang bisa benar-benar menjual seluruh negeri ini. Dan kemudian di akhir video Sundar mengatakan agar mereka yang belum berikan hak suaranya agar cepat-cepat memilih karena tidak ada waktu lagi. Dia juga mengatakan hargailah anak-anak muda yang selalu semangat menemukan kebenaran. Mereka harus tahu kalau pemimpin yang kemarin sudah menghabisi setidaknya 18 orang yang tidak bersalah. Sundar pun menambahkan jangan membuat kematian mereka menjadi sia-sia. Semua orang berbondong-bondong mengunjungi TPS masing-masing untuk memberikan hak suara mereka. Dan akhirnya Papa juga Malafarman ditangkap polisi. Atas kejahatan yang mereka lakukan, mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Dan pendukungnya memenangkan pemilihan. Namun Sundar memutuskan untuk tidak menjadi ketua menteri dan malah memilih salah satu pendukungnya yang seorang kolektor yang jujur, ya untuk menjadi menteri utama atau presiden. Berikutnya dia berterima kasih kepada para pemuda yang membantunya selama 15 hari terakhir.
dan pendukungnya yang mengorbankan semua untuk menjadikan negara semakin lebih baik, dan film pun selesai. Banyak pelajaran hidup yang kita dapat dari film ini ya teman-teman. Semoga teman-teman semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.